Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, cepat saja membahas 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia, berada di dalam yang mengaku Yesus anak Allah itu, dan dia, orang yang mengaku Yesus anak Allah itu di dalam Allah. Ya. Berdasar ayat inilah gereja mengakui bahwa sampai hari ini Yesus itu tetap anak Allah. Ya, anak Allah yang bukan Allah. Ya, berdasar 1 Yohanes 4 ayat 15, mayoritas gereja ya meyakini bahwa Yesus itu tetap anak Allah, abadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 15 kira-kira ditulisnya itu waktu Yesus jadi manusia atau Yesus sudah bangkit? Yesus sudah bangkit naik ke surga, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 15 ditulis setelah Yesus naik ke surga. Artinya apa? Artinya kata anak Allah itu pasti bukan menunjuk kepada anak Allah waktu Yesus jadi manusia. Pasti bukan itu. Ini persis sama dengan tentang antikristus ya. 1 Yohanes 2 ayat 22, kalau tidak salah, sebentar saya cek ya. Ini kurang lebih sama lah ya. Ini kan 1 Yohanes 4. Kalau 1 Yohanes 2 ayat 22 coba. Antikristus itu yang menolak Bapa maupun anak. Kan begitu tuh ya. Sebentar ya, 22. Jadi satu nada ini, betul. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukanlah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi antikristus itu menyangkal Yesus adalah Kristus. Lalu ditambahi dengan kata-kata yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ini sama persis dengan 1 Yohanes 4 ayat 15. Ya, orang itu harus percaya Yesus adalah anak Allah, maka ia di dalam Allah. Nah, blundernya di mana, Pak? Ya, Yesus itu anak Allah abadi. Salahnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pendeta yang tahu ya. Tidak ada pendeta yang tahu. Kita kembali ke 1 Yohanes 4 ya. Sebentar deh, supaya kata-katanya nggak salah saya. 1 Yohanes 4 ayat 15, kata-katanya begini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kita harus tetap mengaku Yesus itu anak Allah. Nah, ini dia blundernya. Anak Allah yang dimaksud bukan anak Allah yang waktu Yesus manusia. Terus anak Allah yang dimana? Inilah yang tidak ada pendeta yang tahu ya. Memang Pak HTD tahu di mana itu. Di Wahyu 2 ayat 18. Jawabannya ada di situ ya tuh. Ini 200.000 pendeta nggak ada yang tahu tuh. Jawabannya ada di Wahyu 2 ayat 18. Ya, anak Allah yang dimaksud adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga. Itulah anak Allah yang dimaksud. Jadi siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, artinya Yesus adalah roh di surga. Anak Allah yang matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga, itu Yesus roh. Ya. Jadi siapa yang mengaku Yesus sudah roh, ya, Allah ada di dalam dia. Allah kan Yesus sendiri. Nggak ngerti kan sampai sini? Ya, inilah yang tidak dipahami oleh gereja seperti itu. Kalau Anda menganggap Yesus masih tetap anak Allah, lalu ada anak Allah, ada Allah di surga, ayo blunder ya namanya. Anda nabrak ayat Alkitab. Kalau bagi HTD ini simple kayak gini. Ini sama persis dengan antikristus itu yang menolak Bapa maupun anak. Anak yang dimaksud di dalam antikristus itu ya ini anak Allah yang
matanya seperti nyala api. Demikian pula Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal. Bapa kekal Yesus Kristus. Jadi ayat 1 Yohanes 4 ayat 15 yang benar adalah, maksud dari ayat ini adalah barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga, artinya Yesus yang roh Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Clear toh? Kata anak Allah kamu ganti dengan anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga, yaitu Yesus yang roh, R huruf besar. Maka akan clear ayat ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo ikut belajar Alkitab supaya pinter di atas rata-rata. Alkitab itu bukan soal sekolahnya ya. Ini harus dibuka mengerti kitab suci. Selubung itu harus disingkapkan. Selubung roh dari roh iblis ya. Selubung yang menutupi pikiranmu, roh iblis itu harus disingkapkan. Yang bisa menyingkapkan cuman Yesus. Maka dari itu siapapun Anda ya, selama Anda itu tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah, meskipun Anda ngaku Kristen, KTP-mu Kristen sampai 4 biji, KTP 4 semuanya Kristen gitu ya. Emang bisa Pak KTP 4 Kristen? Lu faktanya bisa gitu kok. Ada yang punya KTP sampai 4 wilayah berbeda ya. Selama Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak bisa paham baca Alkitab, termasuk 1 Yohanes 4 ayat 15. Ikut sekolah Alkitab biar pinter ya di tempat kami ya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.